Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan JSTV Wonosalam. Salam Rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Di hari ini masih membuat video seputar perhitungan kalender Jawa, karena sehubungan ada subscriber JSTV yang bertanya. Jadi di sini video ini untuk menjawab pertanyaan subscriber JSTV yang sudah beberapa hari yang lalu yang menanyakan caranya atau perhitungan mencari hari baik itu untuk mendirikan rumah atau hajatan nikahan dan lain-lain. Dan sebetulnya di waktu itu saya masih belum berani memberikan cara mencari hari baik untuk mendirikan rumah ataupun mencari hari baik untuk pernikahan, karena menurut saya tidak semudah yang dibayangkan untuk mencari hari baik, karena ada beberapa kunci yang harus kita pahami. Sebetulnya saya juga sudah punya rumus atau catatan untuk mencari hari baik untuk mendirikan rumah, dan ini sekedar contoh saja. Ini contoh untuk perhitungan atau PAL untuk mendirikan rumah. Ini ada 5 PAL, yaitu yang pertama bumi, candi, kerto, rogo, sempoyong. Cara menghitungnya waktu, hari, dan pasaran dijumlah. Ini untuk PAL ini yang bagus adalah bumi. Kemudian yang kedua, seandainya mencari hari yang cocok dengan PAL bumi ini agak kesulitan, padahal waktu sangat mendesak, boleh menggunakan yang kedua, yaitu candi. Dan yang ada lagi ini kerto. Ini boleh dipakai, tapi sebaiknya kalau ada hari yang lain sebaiknya jangan dipakai untuk kerto ini, karena ada kurang bagusnya, ada efek sampingnya. Dan yang paling parah adalah rogo dan sempoyong. Untuk menemukan hari dan pasaran yang palnya jatuh pada bumi, memerlukan jumlah hari, naftu, dan pasaran yang berjumlah di sini 11 dan 16. Jadi caranya menghitungnya begini. Seandainya hari Jumat Legi, umpamanya Jumat 6 Legi 5, jadi kan jumlahnya 11. Ya, dari sini bumi, candi, kerto, rogo, sempoyong, bumi, candi, kerto, rogo, sempoyong, bumi. Termasuk hari Jumat Legi ini naftu 11 cocok karena jatuh pada PAL bumi. Tapi tidak semudah itu, karena masih banyak yang perlu diperhatikan dalam mencari hari baik ini. Antara lain yang sudah saya buatkan video beberapa hari yang lalu. Di tahun Jimawal ini ada 4 hari yang harus dihindari. Contohnya Jumat Pon, Akad Kliwon, Kamis Pahing, Akad Pon.
Dengan demikian maka hari Jumat Legi sudah aman, tidak ada di galengan tahun Taliwangki ini. Kemudian ada lagi yang namanya Dino Pangruatan. Dino Pangruatan yang terdiri dari ini 5 hari: Sabtu Kliwon, Akad Pahing, Selasa Wage, Kamis Pon, Rebo Legi. Hari Jumat Legi juga tidak ada di sini. Dengan demikian maka boleh dibilang aman. Kemudian ada lagi, seandainya ini buat contoh saja, seandainya mau mendirikan rumah di tahun Jimawal ini pada bulan Mulut, begitu saja. Ini sekedar contoh, ini jangan dibuat patokan. Ini saya mohon. Di bulan Mulut ini apakah ada hari Jumat Legi? Nah, ini ternyata ada, ini tanggal 5 bulan Mulut tahun Jimawal. Ini tanggal 5. Makanya untuk kalender ini sudah saya kasih naftu Jumat 6 Legi 5. Ini bertepatan pada tanggal 5 ini. Untuk mengetahui apakah hari Jumat Legi di bulan Mulut ini benar-benar bisa dipakai, kita lihat dulu di sini atas. Ini yang perlu saya bicarakan. Kenapa saya belum mau ngasih perhitungan mencari hari baik untuk mendirikan rumah dan lain-lain? Karena masih ada yang lebih penting, yaitu mengenal yang namanya wuku dan ringkal. Dan selama ini saya belum pernah. Terus terang ini ada kesalahpahaman. Sebelum hari ini saya nggak berani membicarakan tentang wuku dan ringkal. Katanya menurut orang tua saya dulu, saya dilarang mengamalkan dulu yang namanya ringkal dan pawukon sebelum mempunyai menantu. Dan sampai sekarang saya juga belum punya menantu karena anak masih sekolah. Ternyata pemahaman saya tersebut adalah salah. Dan saya tadi siang bertemu dengan teman saya, teman yang lebih berpengalaman tentang perhitungan hari dan kalender Jawa. Dan saya ditanya, dia mengetahui kalau saya mengirim PDF atau file kalender ke subscriber JSTV Wonosalam. Dia mengatakan, loh kok tidak ada ringkalnya gitu loh, katanya nggak boleh mengamalkan ringkal dan wuku. Ternyata pemahaman saya salah. Kalau hanya memberikan cara atau mengetahui ini cara mencari ringkal yang baik, wuku yang baik itu boleh. Yang tidak boleh itu maksudnya adalah mencarikan hari baik pada orang lain untuk mendirikan rumah atau untuk menikah dan lain-lain sebelum mempunyai menantu. Ternyata kesalahpahaman saya bisa terjawabkan pada siang hari tadi. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman saya yang sudah memberi pengarahan kepada saya. Ini tadi, dan saya lanjut. Ini tadi hari Jumat Legi
Ngabdunya 11 untuk mendirikan rumah, pahalnya jatuh pada bumi. Ini saya kira bagus. Kemudian ringkelnya di sini godong. Yang namanya ringkel itu termasuk apes ya. Ini apesnya godong. Yang penting tidak apesnya manusia, karena yang namanya ringkel itu ada 6. Ini saya lihat catatan. Nah, ini yang namanya catatan ringkel. Saya besarkan sedikit. Yang pertama ringkel jalmo, kemudian 1 jilmo atau jalmo ini manusia, kemudian 1 itu kewan. Yang dimaksud kewan mungkin kewan yang kaki 4 seperti sapi, kambing dan lain-lain. Kemudian mino itu adalah iwak. Jadi yang dimaksud kewan di sini tidak menyangkut ikan. Ikan ada, iwak ini ada ringkelnya sendiri. Kemudian manuk itu menyangkut unggas seperti ayam, bebek dan lain-lain. Kemudian uku itu uwoh atau buah. Kemudian yang ke-6 godong atau daun-daunan. Jadi nama ringkel itu ringkel artinya apes. Jadi hari yang ringkelnya jatuh di ringkel salah satu ini ada artinya sendiri-sendiri. Jadi jilmo, 1, mino, manuk, uku, godong. Sedangkan setiap ringkel ini berumur 1 minggu. Ini sekedar contoh ini kalender Masehi ya. Ini sengaja saya beli, memang kita juga membutuhkan yang namanya kalender Masehi untuk kebutuhan sehari-hari. Ini bulan Oktober, mulai hari Minggu ini tanggal 1 sampai tanggal 7 ini hari Minggu sampai Sabtu minggu pertama ini ringkelnya maksud saya wukunya adalah medangkungan. Kemudian di minggu kedua wukunya maktal. Kemudian minggu ketiga wuye. Ini jadi 1 wuku ini berumur 1 minggu. Setiap hari Minggu nama wuku ini berganti. Begitu juga nama ringkel. Perlu saya jelaskan kalau nama wuku di sini ada 30 wuku. Dimulai dari wuku Sinto. Di sini ada catatan. Ini mulai dari Sinto, Landep, Ukir, Kurandel, Tolu, Gumbrek, Warigalit, Warigagung. Ini sampai di sini dan dilanjut ini Pahang, Gurulut, ada 30 wuku. Ini mungkin suatu saat akan saya ketik agar lebih rapi dan saya bagikan kepada subscriber CSTV Wonosalam. Sedangkan yang namanya ringkel itu ada 6. Jadi yang menjadi kunci kalau wuku itu dimulai dengan wuku Sinto, tapi kalau ringkel dimulai dengan wuku ringkel jilmo. Dan ini untuk kunci agar kita lebih mudah untuk menghafalnya.
ringkel Jilmo atau Jalmo. Ini ringkel yang pertama ya. Ini jatuhnya, ini ringkel yang pertama Jilmo. Kemudian ini wuku yang pertama yaitu wuku Sinto. Jadi wuku Jilmo itu pasti tepat di wuku Sinto. Kemudian pas lagi dengan wuku Warigalit dan wuku Langkir, wuku Tambir, dan wuku Bolo. Jadi 5 wuku ini sekedar contoh ya, ringkelnya pasti ringkel Jilmo atau Jalmo. Semoga saja teman-teman subscriber CSTV Wonosalam bisa memahami apa yang saya terangkan di malam hari ini. Jadi ringkel Jilmo ini jatuhnya pada wuku Sinto, Warigalit, Langkir, Tambir, dan Bolo. Kemudian yang kedua wuku Sato, ini hari apesnya kewan. Nih, ringkel Sato ini wuku-wuku yang ditempati oleh ringkel Sato atau ringkel kewan. Landep, Warigagung, Mondosio, Pedangkungan, dan wuku. Kemudian berikutnya wuku Iwak, ringkel Iwak maksud saya, maaf. Ini bertempat di wuku Wukir, Julung Wangi, Julung Pucuk, Mata, dan Wayang. Kemudian ringkel Manuk berada di wuku Krantil, wuku Sungsang, wuku Pahang, Wuye, dan Kulawu. Dan yang kelima adalah ringkel uku atau ringkel buah. Jadi yang dimaksud dengan ringkel uku atau buah ini suatu minggu yang ringkelnya adalah uku atau buah, sesuatu yang berhubungan dengan buah-buahan. Misalnya mau membeli buah pulaan, beli buah bisnis buah dan dijual lagi, kalau bisa dihindari dulu, menunggu ringkel yang lain. Jatuhnya pada wuku Tolu, Galungan, Urwelut, Menail, dan Dukut. Kemudian yang terakhir ringkel Godong, ini yang ada hubungannya dengan daun-daun, contohnya tembakau. Jadi untuk menanam tembakau ini, tanaman yang diambil hasilnya adalah daun atau rumput. Mungkin ini jangan sampai bertepatan dengan ringkel Godong ini. Sedangkan ringkel Godong ini jatuhnya pada wuku-wuku berikut: Gumbrek, Kuningan, Melakeh, Prabakat, dan Watu Gunung. Karena jumlah ringkel adalah ada 6, sedangkan wuku ada 30, maka dibagi 5-5. Di setiap 5 wuku ini ada bagiannya sendiri-sendiri. Jadi untuk ringkel Godong ini mempunyai tempat, yaitu 5 tempat di wuku Gumbrek, wuku Kuningan, wuku Melakeh, Prabakat, Watu Gunung. Ini wuku yang terakhir. Kemudian kembali lagi ke ringkel yang pertama, yaitu ringkel Jilmo atau Jalmo. Maka kembali lagi ke wuku Sinto. Ini wuku Sinto ini adalah wuku yang pertama.
Itulah alasan saya untuk tidak keburu-buru memberikan cara atau cara mencari hari baik untuk perhitungan mendirikan rumah atau hajatan dan lain-lain. Ini kembali lagi ke contoh mencari hari baik untuk mendirikan rumah. Ini contohnya. Ini tadi saya membicarakan hari Jumat Legi di bulan Mulut, di sasi Mulut ya. Ini tadi sudah lolos dari dino pangruatan. Dino pangruatan tidak ada yang Jumat Legi, kemudian ini galengan tahun Taliwaki, Sangaren tahun juga tidak ada hari Jumat Legi. Kemudian untuk wuku dan ringkel, ini termasuk ringkel godong, berarti aman untuk mendirikan rumah. Kalau untuk mendirikan rumah hindari ringkel jalmo, karena rumah ini adalah tempat manusia, jadi jangan sampai mendirikan rumah tepat pada hari apesnya manusia, itu maksudnya. Kemudian ada lagi untuk menyeleksi apakah betul-betul hari Jumat Legi ini adalah hari yang bagus untuk mendirikan rumah. Dan di sini saya mempunyai label lagi. Dan saya yakin semua sesepuh pun mungkin atau orang yang mencarikan hari baik untuk mendirikan rumah ataupun hajatan pernikahan tidak mudah, pasti memerlukan waktu. Secanggih-canggihnya beliau mungkin memerlukan waktu baik 1 jam atau 2 jam, mungkin 1 atau 2 hari, agar di dalam mengambil keputusan memilih hari baik tersebut adalah benar-benar hari yang aman. Walaupun semuanya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, tentang rezeki, jodoh, dan kematian seseorang adalah rahasia Allah, tapi kita wajib berusaha. Hari Jumat, di sini saya mempunyai label. Di sini ada keterangan. Ini mulai dari Akad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini Jumat yang pertama. Ini condronya. Condro itu apa ya? Cirinya itu nemu harjo. Ini berarti bagus. Seandainya hari Jumat yang kedua, maksudnya ini Jumat pertama, ini tadi loh. Ini kan bulan Mulut. Bulan Mulut tahun Jimawal. Harinya Jumat Legi. Ini kan minggu pertama. Ini yang dimaksud. Kemudian kalau Jumat Pon ini sudah minggu kedua. Kemudian Jumat Kliwon ini minggu ketiga. Jumat ketiga. Ini Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, Jumat keempat. Nah, ini yang dimaksud dengan label ini. Untuk Jumat pertama, ini condrone, orang Jawa nemu harjo, ini bagus, ada contreng ini. Kemudian yang kedua, satrune Allah. Nah, ini tidak boleh dipakai, tidak disukai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, nujupati. Ini jelas sangat tidak baik.
Kemudian yang keempat adalah oleh Harjo. Ini malah lebih bagus, mungkin boleh memakai Jumat pertama atau Jumat keempat. Makanya di sini saya tulis hari Jumat ini yang bagus adalah 1 dan ke-1 dan ke-4. Kemudian untuk hari yang lain sudah lain lagi. Contohnya ini hari akad ini Tuno Luput, kemudian akad pertama ini namanya Tuno Luput, kemudian akad kedua Nemu Harjo, ketiga Alangan Gede, keempat oleh Harjo, kelima Alangan Gede. Yang bagus adalah hari akad kedua atau keempat. Dan masih ada lagi yang perlu diperhatikan ini untuk memastikan apakah hari Jumat Legi di bulan Mulut tahun Jimawa ini betul-betul hari yang baik untuk mendirikan rumah. Kalau tadi sudah lolos sensor lah, boleh saya bilang demikian, dengan yang namanya ringkel atau buku. Kemudian sudah lolos pula dengan yang namanya galengan tahun, taliwangke, sangaring tahun, dan jatingarang. Dan juga sudah lolos dengan yang namanya hari pangruatan. Dan masih ada lagi, yaitu untuk memfilter hari Jumat Legi ini, yaitu berhubungan dengan hari naas Sohibul Hajah. Jadi yang mau mendirikan rumah itu ada apakah hari ini hari naasnya atau tidak, itu yang mengetahui adalah Sohibul Hajah sendiri. Kemudian ini mungkin kalau di daerah lain juga sedikit berbeda atau mungkin bahkan ada kesamaan. Ini kalau di daerah saya, bulan Maulud ini, bulan Mulut ya, kalau dalam sasi Jowo ini bulan Mulut, ini dilarang mempunyai hajat, baik pernikahan, khitanan, mendirikan rumah, dan lain-lain sebelum tanggal 12 Mulut atau sebelum peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan demikian hari Jumat Legi di bulan Mulut ini menurut pengamatan dari perhitungan baik itu dino pangruatan, taliwangke, sangaring tahun, dan lain-lain itu sudah aman dan naftunya berjumlah 11. Jadi untuk mendirikan rumah tadi, candi, bumi itu sudah bagus. Tapi di sini ada larangan khusus untuk bulan Mulut ini, sebelum peringatan Maulid Nabi dilarang punya hajat. Nah, itulah makanya hari Jumat Legi di minggu pertama, karena ini masih tanggal 5, maka tidak diperbolehkan untuk dipakai hajatan apapun. Dan video ini sekedar contoh saja. Seandainya Jumat Legi ini berposisi di Jumat keempat di sini, mungkin sangat baik. Sayangnya ini Jumat keempat adalah Jumat Pahing. Jumat Pahing adalah naftunya 15, Jumat 6, Pahing 9, jadi 15. Kalau dihitung dengan perhitungan mencari hari baik untuk mendirikan rumah, ini 15 adalah sempoyong. Ini sangat tidak dianjurkan. Inilah begitu sulitnya untuk mencari hari baik. Nah, itulah, semoga teman-teman subscriber CSTP Wonosalam
benar-benar memahami bahwa mencari hari baik itu tidak semudah membalik telapak tangan. Oleh karena itu saya berusaha sedikit demi sedikit mulai memperkenalkan yang video yang kemarin, yaitu ini galengan tahun Taliwangke, Sanggaring tahun, Jatingarang, dan Tino Pangruatan. Itu adalah nama-nama hari yang tidak baik. Saya kira lebih mudah mencari yang hari yang kurang baik dulu bila dibanding dengan mencari hari baik. Nah, sementara untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan tunggu video-video berikutnya dari JSTB Wonosalam, yang mungkin video berikutnya adalah membahas tentang wuku dan ringkel. Karena wuku dan ringkel ini adalah suatu perhitungan yang tidak kalah pentingnya di dalam perhitungan Jawa dalam mencari hari baik untuk hajatan, mendirikan rumah, dan lain-lain. Ya, akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam Rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.